Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Email dengan NIM S1G1230002. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dampak lingkungan dan infrastruktur kelautan. Puji syukur saya hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah tentang analisis dampak lingkungan infrastruktur kelautan. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah ini. Saya berharap semoga karya ilmiah yang saya susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca. Latar belakang dalam era modern ini, pembangunan infrastruktur memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik mencakup berbagai elemen seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air dan listrik, serta fasilitas kelautan seperti pelabuhan dan dermaga. Namun, pengembangan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul. AMDAL merupakan alat penting dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur secara berkelanjutan. AMDAL bertujuan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek sebelum pelaksanaannya, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif. Salah satu komponen kunci dari AMDAL adalah analisis dampak lingkungan, yang memberikan analisis rinci tentang dampak yang mungkin timbul dan rekomendasi untuk pengelolaannya dalam konteks infrastruktur kelautan, seperti pelabuhan dan fasilitas pengolahan sumber daya laut. Pertimbangan lingkungan semakin penting. Lautan dan ekosistem pesisir memiliki nilai ekologis yang tinggi dan mendukung berbagai kegiatan ekonomis, termasuk perikanan dan perdagangan laut. Pembangunan infrastruktur kelautan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan laut yang sensitif, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan habitat laut lainnya. Dengan latar belakang ini, penting untuk menegaskan bahwa integrasi AMDAL dan ANDAL dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Pengertian AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar yang penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kajian ini menghasilkan dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Artian ANDAL. Analisis dampak lingkungan atau ANDAL adalah telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan. Dalam PP 51 tahun 1993, dikenal ada beberapa model AMDAL, yaitu AMDAL proyek individual seperti PP 29 tahun 1986, AMDAL kegiatan terpadu, AMDAL kawasan, dan AMDAL regional. Pengertian ketiga AMDAL menurut PP 51 tahun 1903 tersebut adalah: satu, analisis mengenai dampak lingkungan
kegiatan terpadu atau multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Di dalam PP 27 tahun 1999, definisi di atas kata hasil studi diganti kajian dan dampak penting menjadi dampak besar dan penting. Kedua, analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Ketiga, analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Perbedaan AMDAL dan ANDAL. Meskipun keduanya berkaitan erat, AMDAL dan ANDAL memiliki perbedaan mendasar. Satu, AMDAL lebih luas mencakup keseluruhan proses dari perencanaan hingga pemantauan, sedangkan ANDAL lebih spesifik, fokus pada analisis dampak lingkungan. Dua, komponen. AMDAL terdiri dari beberapa komponen, yaitu kerangka acuan, ANDAL, RKL, dan RPL, sedangkan ANDAL merupakan salah satu komponen dari AMDAL. Tiga, tujuan. AMDAL memastikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, sedangkan ANDAL mengidentifikasi dan menganalisis dampak lingkungan secara spesifik. 4. Hasil. AMDAL menghasilkan rekomendasi dan rencana pengelolaan serta pemantauan, sedangkan ANDAL menghasilkan analisis dampak yang menjadi dasar untuk RKL dan RPL. 5. Ruang lingkup dan fokus. AMDAL memiliki fokus yang lebih luas dan ruang lingkupnya menyeluruh. AMDAL berisi analisis dari berbagai aspek dampak lingkungan, tidak hanya sumber daya alam atau SDA saja, tapi juga sosial budaya, ekonomi, dan aspek teknis. Sedangkan AMDAL lebih fokus pada analisis dampak lingkungan fisik dan biologi saja, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan AMDAL. Dan di dalam AMDAL pasti ada ANDAL yang digunakan sebagai bahan pertimbangan. 6. Proses dan tahapannya. Karena fokus dan ruang lingkup yang berbeda, AMDAL dan ANDAL memiliki proses dan tahapan yang berbeda pula. Dalam proses AMDAL, dokumen yang disusun digunakan untuk menggambarkan analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Sedangkan dalam ANDAL, proses dan tahapannya merujuk pada penilaian dampak lingkungan di dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini berisi gambaran analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. 7. Lingkup hukum. Perbedaan selanjutnya adalah lingkup hukumnya. AMDAL memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan lingkungan. Lingkup hukum terkait AMDAL lebih bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara yang menerapkannya. Meski memiliki perbedaan, AMDAL dan ANDAL dibuat untuk melindungi lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan eksploitatif yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Infrastruktur secara umum. Secara umum, infrastruktur dapat didefinisikan sebagai sistem fisik dan organisasi yang menyediakan layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan, mempertahankan, dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Infrastruktur mencakup berbagai struktur, sistem, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk fungsi dasar ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu komunitas masyarakat. Adapun pendapat lain yang mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik ataupun non-fisik, yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya pada jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan mode
transportasi, distribusi barang, dan juga jasa, dan lain sebagainya. Infrastruktur dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. 1. Infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. 2. Infrastruktur energi, pembangkit listrik, jaringan distribusi listrik, pipa gas, dan fasilitas penyimpanan energi. Ketiga, infrastruktur air, sistem penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan sistem drainase. 4. Infrastruktur telekomunikasi, jaringan telepon, internet, dan komunikasi nirkabel. 5. Infrastruktur sosial, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, dan fasilitas publik lainnya. 6. Infrastruktur lingkungan, taman, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pengolahan limbah. Infrastruktur kelautan secara khusus. Infrastruktur kelautan dapat didefinisikan sebagai sistem fisik, fasilitas, dan instalasi yang dibangun di wilayah pesisir dan laut untuk mendukung aktivitas maritim, pemanfaatan sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan pesisir dan laut. Infrastruktur ini mencakup berbagai jenis bangunan dan sistem yang dirancang khusus untuk beroperasi dalam lingkungan laut. Infrastruktur kelautan terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain 1. Pelabuhan dan terminal, fasilitas untuk bongkar muat barang dan penumpang, termasuk dermaga, gudang, dan sistem logistik. 2. Perlindungan pantai, seperti breakwater, seawall, dan groin, untuk melindungi garis pantai dari erosi dan gelombang. 3. Instalasi lepas pantai, termasuk platform minyak dan gas, serta struktur untuk energi terbarukan seperti turbin angin lepas pantai. 4. Sistem navigasi dan komunikasi, mercusuar, sistem pemantau lalu lintas kapal, dan infrastruktur komunikasi maritim. 5. Fasilitas akuakultur, keramba jaringan apung, dan struktur budidaya laut lainnya. 6. Infrastruktur penelitian kelautan, stasiun penelitian, kapal riset, dan peralatan pemantauan lingkungan laut. 7. Sistem mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini, tsunami, dan infrastruktur terkait keselamatan maritim. Mengapa infrastruktur kelautan perlu AMDAL dan AMDAL? AMDAL dan AMDAL sangat penting dalam pembangunan infrastruktur kelautan karena beberapa alasan. 1. Ekosistem sensitif. Laut dan pesisir merupakan ekosistem yang sangat sensitif dan kompleks. AMDAL dan AMDAL membantu mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak negatif terhadap ekosistem ini. 2. Keberlanjutan, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya laut dalam jangka panjang. Ketiga, keseimbangan ekosistem ekologi, membantu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Keempat, mitigasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko lingkungan dan sosial, serta merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat. 5. Kepatuhan hukum, memastikan bahwa proyek infrastruktur kelautan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. 6. Partisipasi publik, AMDAL melibatkan konsultasi publik, memastikan bahwa suara masyarakat lokal didengar dalam proses pembangunan. 7. Adaptasi perubahan iklim, membantu dalam perencanaan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. 8. Keamanan maritim, infrastruktur yang aman melindungi jalur pelayaran dari ancaman, mengurangi risiko kecelakaan dan insiden keamanan. 9. Perdagangan dan ekonomi, pelabuhan dan fasilitas kelautan yang andal mendukung kelancaran arus barang, meningkatkan efisiensi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. 10. Lingkungan, infrastruktur yang dirancang dengan baik membantu melindungi ekosistem laut, mengurangi dampak pencemaran, dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan. 11. Ketahanan bencana, infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam seperti tsunami dan badai penting untuk melindungi masyarakat dan investasi. 12. Dukungan bagi aktivitas sosial dan budaya, infrastruktur kelautan yang baik mendukung pariwisata dan kegiatan masyarakat yang berkontribusi pada kesejahteraan lokal. Kesimpulan, AMDAL adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan sebelum dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan peraturan di lingkungan yang berlaku. AMDAL adalah bagian dari AMDAL yang lebih fokus pada analisis dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek secara rinci. AMDAL biasanya mencakup identifikasi dampak, penilaian, dan rekomendasi untuk mengelola dampak tersebut. Infrastruktur secara umum mengacu pada struktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.
Ini termasuk jalan, jembatan, sistem penyediaan air, jaringan listrik, dan sistem pengolahan limbah. Infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur kelautan secara khusus mencakup fasilitas dan struktur yang berkaitan dengan wilayah laut, seperti pelabuhan, dermaga, sistem navigasi, dan fasilitas pengolahan sumber daya laut. Infrastruktur ini penting untuk mendukung kegiatan maritim, perdagangan laut, dan konservasi sumber daya laut. Pengembangan infrastruktur kelautan harus memperhatikan dampak lingkungan agar tidak merusak ekosistem laut yang sensitif. Secara keseluruhan, AMDAL dan ANDAL berperan penting dalam memastikan bahwa pengembangan infrastruktur baik secara umum maupun kelautan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sosial secara menyeluruh. Saran untuk pengembangan infrastruktur terutama dalam konteks AMDAL dan ANDAL, beberapa saran meliputi: 1. Konsultasi awal, libatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dari awal untuk mendapatkan masukan dan mengidentifikasi potensi dampak yang mungkin terlewatkan. 2. Studi mendalam, lakukan analisis yang mendetail dan menyeluruh tentang dampak lingkungan untuk memastikan semua aspek teridentifikasi dan dikelola dengan baik. 3. Pengawasan dan evaluasi, implementasikan mekanisme pengawasan yang ketat selama dan setelah proyek untuk memastikan bahwa mitigasi dampak berjalan sesuai rencana. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.